Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin di sini sebelumnya boleh kenalan dulu kan namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Muhammad Afaq Fasya, dari Prodi Pendidikan Pelatihan Olahraga Universitas Negeri Jakarta, dan saya sebagai atlet pelatih Jawa Barat. Ya, kalau boleh tahu nih, udah berapa lama sih Dapa itu nekunin dunia olahraga atau dalam cabang olahraganya pencaksilat ya? Kalau sebenarnya dulu itu saya masih belum terlalu menekuni pencaksilat. Dari SD sampai SMP saya fokus di atletik dan futsal. Tapi semenjak kelas 3 SMP saya sudah mulai menekuni pencaksilat karena dapat arahan juga dari uas saya sendiri. Uas saya sebagai koordinator gimana sih pencaksilat, apa sih itu pencaksilat. Akhirnya saya terpesona, saya penasaran dengan pencaksilat. Akhirnya saya menekuni pencaksilat dari kelas 3 SMP sampai sekarang. Mahasiswa semester 5. Berhubung Dapa ini kan semester 5 ya, bagaimana sih cara Dapa itu membagi waktu sebagai atlet dan juga seorang mahasiswa nih? Sebenarnya ada di komunikasi sih, gimana kita bisa komunikasi dengan dosen-dosen, dengan terutama PJ lah ya, yang mengatur jalannya kuliah, juga ke dosen juga. Jadi sebenarnya 50-50 sih. Kalau untuk persiapan pertandingan memang lumayan ribet kita untuk mengatur bulannya, tapi kalau untuk jauh-jauh hari pertandingan cuma latihan-latihan intens biasa, alhamdulillah dengan komunikasi yang baik kita bisa mengatur, saya sendiri pribadi bisa mengatur dengan lebih baik lah. Jadi kalau jadwal latihan itu seperti apa? Kalau jadwal latihan, kalau persiapan pertandingan biasanya saya 1 hari 3 kali. Kalau 3 kali. Tapi kalau pertandingannya jauh, entah itu 3 bulan lagi atau 4 bulan atau 5 bulan lagi, itu paling sehari 2 kali saja. Pagi, siang, sore atau? Pagi sama sore, tapi kalau 3 kali pagi, siang, sama sore. Oke. Terus pernah nggak sih Dapa itu ngalamin kesulitan Kesulitan dalam apa? dalam membagi waktu ataupun tantangan Dapa gitu? Sebenarnya pressure-nya sih ada di diri sendiri sih. Namanya pencaksilat kan ada yang untuk bertanding itu kita harus bisa masuk dengan berat badan tertentu, dan saya pribadi main di kelas berat badan 50. Terkadang saya over melebihi dari BB saya, kadang 52, kadang 53. Nah, ujian berat itu di situ saya kurang bisa mengontrol berat badan saya, mengatur pola makan saya. Jadi pola makan yang saya jalani itu terlalu berlebihan, dan itu adalah fase awal saya untuk mendapatkan hal kesulitan itu. Dan yang kedua yaitu yang tadi, cara membagi waktu ketika kita mempersiapkan pertandingan dengan kuliah. Kadang contohnya untuk persiapan PON atau persiapan SEA Games itu kita lebih intens di latihannya. Jadi untuk perkuliahan ya banyak sekali kita untuk dispensasinya. Kalau sebelumnya nih ya, Dapa nih kan pastinya punya goals ke depannya. Apa sih yang Dapa tuju, yang Dapa pengen ke depannya untuk next planning Dapa? Ya, sekarang sih persiapan SEA Games ya. Saya mohon doanya untuk bisa diberi kemudahan, kelancaran, kemenangan untuk SEA Games di Thailand ini. Dan kedepannya setelah mendapatkan SEA Games, saya ingin konsisten dan bertahan di pelatnas Indonesia, bahkan di pelatnas Jawa Barat juga. Terus untuk terakhir nih teman-teman, gimana sih caranya Dapa itu menghandle rasa lelah, capek, letih, biar motivasi Dapa itu selalu ada buat latihan dan jadi atlet? Terakhir. Ya, terkhusus saya pribadi karena masih memiliki kedua orang tua, untuk menghandle rasa lelah terkadang selalu memikirkan apa yang sudah orang tua kita kasih, apa yang sudah orang tua kita beri. Dan di situ kalau kita merasa lelah, kadang cuma mikir orang tua kita aja bisa loh merawat kita sampai segini ini, sampai bisa jadi atlet terbaik. Yang kedua, pelatih juga terkadang pelatih nggak cuma ngasih materi, tapi ngasih pressure gimana caranya biar kita bisa bangkit, biar kita bisa termotivasi. Dan yang terakhir ya dari segi lingkungan sih, gimana caranya kita harus bisa melihat lingkungan yang baik,
juga lingkungan yang jahat. Jadi kalau untuk sekelas atlet ya mungkin kita harus pergi ke ranah yang selalu dalam lingkungan yang baik. Positif ya lingkungan yang pasti Positif. bergaul positif ya. Baik, terima kasih Dapa, dari wawancaranya bisa disimpulkan Dapa seorang atlet bersilat yang memiliki planning ya ke depannya. Untuk wawancaranya sekian, terima kasih, mohon maaf bila ada